Terima kasih pemirsa, masih di kabar pagi. Para pemimpin negara-negara dunia anggota PBB berkumpul di markas PBB di New York, Amerika Serikat untuk menghadiri sidang Majelis Umum PBB. Beberapa isu penting yang dibahas dalam sidang tahunan terbesar PBB itu diantaranya terkait pandemi COVID-19, perang antara Rusia dan Ukraina, perubahan iklim yang semakin mencemaskan, dan sejumlah isu global penting lainnya. Dalam pidato pembukaan, Sekjen PBB Antonio Guterres mendesak negara-negara kaya untuk mengenakan pajak keuntungan tak terduga dari perusahaan bahan bakar fosil dan menggunakan uang itu untuk membantu negara-negara yang dirugikan oleh krisis iklim serta untuk masyarakat yang berjuang dengan kenaikan harga pangan dan energi. Our world is in peril and paralyzed. Geopolitical divides are undermining the work of the Security Council. Sementara itu pemirsa, Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyinggung sejumlah isu dalam pidatonya di hadapan sidang Majelis Umum PBB pada Rabu waktu Amerika Serikat. Isu yang diangkat oleh Presiden Biden adalah mengenai konflik Ukraina-Rusia, hubungan Amerika Serikat dengan China, masalah pangan dunia, masalah ancaman nuklir, serta isu pelanggaran HAM. Presiden Biden mengutuk keras invasi Rusia di Ukraina yang ia sebut sebagai pelanggaran terhadap piagam PBB. Mengenai masalah dengan China, Biden menegaskan tidak mencari konflik dengan China, akan tetapi terus memperjuangkan visi Amerika Serikat atas dunia yang bebas, terbuka, aman, dan makmur. But here's what I know. The future will be won by those countries who live and love freely without being targeted with violence, where citizens can question and criticize their leaders without fear of reprisal. The United States will always promote human rights and the values enshrined in the UN Charter in our own country and around the world. I wish to thank. Dan untuk mengetahui perkembangan sidang umum PBB pagi ini, kami akan terhubung dengan reporter TV One Yandri Subekti yang saat ini berada di sana. Selamat pagi waktu Indonesia, Yandri. Apa saja agenda hari ini yang akan dibahas di sana, Yandri? Ya, Sinta, pagi tadi Presiden Amerika Serikat Joe Biden akhirnya menyampaikan pidatonya seperti yang tadi sempat diberitakan. Joe Biden menyoroti akan krisis yang terjadi di Ukraina dan mengharap kepada seluruh anggota PBB untuk terus memberikan tekanan kepada Rusia akan langkah atau tindakannya yang merugikan, terutama juga dampak dari perang yang terjadi di sana yang sudah berlangsung selama 7 bulan yang mengakibatkan baik itu krisis pangan, krisis ekonomi maupun dampak negatif yang lainnya, dan berharap agar dalam sidang umum PBB ini nantinya ada solusi yang lebih baik, terutama sesaat sebelumnya, beberapa saat sebelum Joe Biden menyampaikan pidatonya, Presiden Rusia juga terkesan berkeinginan untuk yang menurut Joe Biden akan melakukan referendum akan status dari Ukraina dan juga mengancam negara-negara Eropa akan dengan nuklir yang dimiliki Rusia, dan ini tentunya akan menambah keruh suasana yang terjadi di sana. Sementara itu Joe Biden juga mengajak ke seluruh kepala negara yang hadir dalam pertemuan tersebut untuk kembali mengambil langkah-langkah yang lebih untuk mengurangi dampak dari climate change dan juga beberapa langkah-langkah penanganan pasca pandemi. Sementara itu delegasi dari Indonesia, Menlu Retno Marsudi juga hadir menyaksikan secara langsung pidato dari Joe Biden tersebut. Dan hingga saat ini menurut informasi yang kami peroleh, apabila tidak ada perubahan, nanti Menlu akan menyampaikan pidatonya mewakili Presiden Republik Indonesia pada hari Senin. Tentunya ada beberapa agenda juga dari delegasi Indonesia yang kali ini dihadiri oleh Menlu Retno Marsudi, Menteri Kesehatan, Menteri Riset Mendikbud Ristek, dan juga Menko Marves. Dan beberapa yang kami catat
beberapa pertemuan bilateral yang dilakukan oleh Menlu semenjak sebelum dimulainya sesi debat terbuka, diantaranya bertemu dengan Sekjen PBB dan juga Menlu dari Inggris, Amerika maupun negara-negara lain, termasuk juga anggota ASEAN, karena beberapa misi yang akan dibawa oleh delegasi Indonesia diantaranya akan mensosialisasikan dan menyampaikan kesiapan presidensi G20 Indonesia dan juga bertemu dengan sejumlah Menlu dari negara-negara ASEAN, karena pada tahun 2023 nanti Indonesia akan menjadi ketua ASEAN. Dan juga dari informasi yang kami peroleh nantinya Menteri Luar Negeri dalam pidatonya juga akan mengajak ke seluruh anggota PBB untuk kembali menggunakan ataupun menyelesaikan berbagai krisis yang terjadi di beberapa negara maupun penanganan pasca pandemi dan juga berbagai isu termasuk juga perubahan lingkungan dengan mengedepankan jalur damai maupun diplomasi. Untuk sementara itu yang bisa kami laporkan, dan sesi debat terbuka ini akan terus berlangsung hingga Senin pekan mendatang, di mana untuk tahun ini dilakukan secara langsung atau dihadiri secara fisik. Dan juga nanti Presiden dari Ukraina akan menyampaikan pidatonya, namun khusus untuk Presiden Ukraina ini akan disampaikan melalui daring ataupun rekaman video setelah melalui persetujuan sebelumnya dari anggota PBB. Sinta, kembali ke studio. Baik, Yandri Subakti melaporkan langsung dari New York, Amerika Serikat.